Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Boleh perkenalkan diri Mbak? Boleh, nama saya Arinta Deskania Ramadanti. Saya masih pelajar kelas 12 SMK. Kalau boleh tahu asal sekolahnya Mbak dari mana ya? Saya dari SMK Negeri Bringsurat. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara seputar pembelajaran daring dengan Mbak Rinta ya. Ya. Baik, kita mulai saja ya Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Rinta selama di rumah ini? Selama di rumah ini saya membantu orang tua berjualan. Apakah ada hal-hal yang menyenangkan selama di rumah saja? Kan karena ini ada pandemi corona ya, jadi kita lebih banyak aktivitasnya di rumah. Apakah ada hal-hal yang menyenangkan? Hal yang menyenangkan, kita bisa tidur siang. Gitu. Terus apakah yang menjadi kesibukan Anda akhir-akhir ini Mbak? Saya sibuk berjualan. Kalau boleh tahu itu berjualan apa ya? Berjualan makanan ringan. Menurut Anda sendiri, Anda itu lebih senang melakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran yang dilakukan secara daring? Kalau saya lebih suka bertatap muka. Oke, baik. Bagaimana sih proses pembelajaran daring itu sendiri? Proses pembelajaran daring ini sangat mudah karena guru mengasih soal, lalu kerjakan, lalu foto kirim. Apakah penyampaian yang dilakukan oleh guru Mbak itu bisa Mbak pahami dan bisa Mbak terima dengan baik Mbak? Bisa karena diterangkan menggunakan sebuah video. Apakah pembelajaran daringnya biasanya menggunakan Google Meet atau Zoom? Saya menggunakan Microsoft Teams. Oke, baik. Apa saja sih menurut Mbak Rinta suka dukanya dengan proses pembelajaran daring ini selama di rumah? Suka dukanya kadang biasanya kan kalau tugas di kelas langsung harus ditumpuk. Kalau ini masih ada waktu nanti malam, kayak telatnya itu sampai jam 12 enggak bisa nanti. Menurut Mbak Rinta sendiri, efektif nggak sih Mbak kalau pembelajaran itu dilakukan secara daring? Kurang efektif sih, karena biasanya kan langsung jam 7 kita udah berangkat sekolah. Kalau ini kan bisa nanti jam 9 atau jam 10. Biasanya kalau pembelajaran daring itu lebih cepat selesai atau lebih lama selesai Mbak daripada pas kita pembelajaran tatap muka? Kalau daring sih lebih cepat selesai karena hanya beberapa saja yang diberi. Biasanya kapan sih waktu belajar yang efektif dari Mbak Rinta sendiri? Saya pagi jam 9 atau jam 10. Bagaimana cara Mbak Rinta membagi waktu antara membersihkan atau mengerjakan pekerjaan rumah dengan belajar Mbak? Biasanya saya bangun pagi, membersihkan rumah, terus absen, langsung bikin tugas, setelah itu jualan. Menurut Mbak Rinta sendiri, tugas yang diberikan oleh guru itu lebih mudah atau lebih susah Mbak? Sebenarnya mudah, tapi kadang itu sulit karena belum Paham gitu. Biasanya mata pelajaran apa sih yang Mbak Rinta suka itu? Saya lebih suka desain animasi. Sebelumnya Mbak Rinta itu ambil jurusan
jurusan apa Mbak di SMK? Multimedia. Multimedia. Oh iya, mengapa Mbak Rinta mengambil jurusan multimedia Mbak? Karena saya sesuai dengan minat saya, terus juga karena saya lebih suka menggambar atau itu saja. Kalau Mbak Rinta sendiri itu lebih senang pembelajaran yang dilakukan tatap muka atau dilakukan daring Mbak? Tatap muka karena lebih jelas. Biasanya kalau pembelajaran tatap muka itu kan lebih menyenangkan kan ya. Menurut Mbak Rinta sendiri lebih baik melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan teman-teman atau melakukan pembelajaran kelompok mandiri di rumah. Lebih baiknya belajar kelompok dengan teman-teman karena kita bisa jika kita tidak tahu, teman bisa bantu. Oh iya, tadi Mbak Rinta sendiri kan menyukai mata pelajaran desain animasi. Di situ biasanya membahas tentang apa sih Mbak, kok Mbak Rinta itu sendiri bisa menyukai pelajaran itu? Karena di situ kita membahas tentang animasi, menggambar karena saya suka menggambar, terus animasi itu kan bergerak, terus lucu juga. Prestasi apa saja sih yang udah Mbak Rinta capai selama Mbak Rinta sekolah itu? Saya jadi sudah bisa membuat animasi, terus saya menjadi paham tentang ilmu. Biasanya kan pembelajaran daring itu membuat kita merasa bosan kan ya Mbak? Ya. Biasanya apa sih yang memicu semangat Mbak Rinta buat belajar lagi itu? Yang membuat saya semangat belajar itu karena kedua orang tua saya, terus karena saya suka dengan materinya. Biasanya apa sih motivasi dari Mbak Rinta gitu buat apa ya? Ya buat semangat lagi lah, motivasinya itu dari mana? Motivasinya itu saya harus semangat belajar agar bisa tercapai cita-cita yang saya inginkan. Kalau boleh tahu cita-citanya Mbak Rinta sendiri itu apa sih? Saya ingin menjadi influencer desain grafis. Menjadi seorang influencer ya. Baik. Jika sudah lulus nanti, ini kan Mbak Rinta sudah kelas 3 ya. Ya. Jika lulus nanti, Mbak Rinta itu ada rencana untuk melanjutkan studi kuliah lagi atau Mbak Rinta mau bekerja terlebih dahulu? Saya ingin bekerja terlebih dahulu. Menurut Anda itu keuntungan apa saja sih yang bisa didapat dari pembelajaran online ini? Keuntungannya banyak waktu yang bisa digunakan, terus biasanya kan kita sekolah pagi sampai sore, kalau ini kan cuma sampai jam 1. Biasanya kan kita kesusahan ya Mbak dalam memanajemen waktu dengan baik. Mbak Rinta sendiri gimana sih cara membagi waktunya itu supaya bisa berjalan dengan lancar Mbak? Membagi waktunya, pagi itu membantu orang tua, siangnya belajar, terus habis belajar langsung jualan. Menurut Mbak Rinta nih, pembelajaran daring itu sangat membosankan atau lebih menyenangkan? Bosan juga ada, menyenangkan juga ada.
dosanya itu kadang ada yang paham, kadang ada yang enggak. Terus menyenangkannya ya banyak waktu yang tersisahkan untuk istirahat seperti itu. Siapa sih orang-orang terdekat Mbak Rinta yang selalu mendukung Mbak Rinta sehingga Mbak Rinta itu semangat kembali buat belajar? Terutama kedua orang tua saya, nenek saya, sama saudara-saudara saya, sama teman sekerjanya. Biasanya melalui apa sih Mbak Rinta itu berkomunikasi dengan teman-teman itu lewat apa? Kita lakukan komunikasi lewat WhatsApp ya, dengan grup atau kadang kita telepon. Baik Mbak Rinta, terima kasih atas waktu dan masukannya. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka lagi, bertemu dengan guru-guru dan bertemu dengan teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Rinta.